Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Kaisar pertama Tiongkok begitu hebat. Dia sangat kuat dan ambisius, sehingga menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejar tujuan utamanya, mencoba menemukan ramuan yang bisa membuatnya hidup abadi. Memang pada akhirnya ia menemukan keabadian, tetapi bukan dalam hidup, melainkan di buku-buku sejarah. Dengan dadanya yang membusung seperti elang dan suara serigala, Qin Shi Huang adalah seorang yang memiliki sedikit belas kasihan dan kejam. Ketika dalam masalah, dia dengan mudah merendahkan dirinya di depan orang lain. Tetapi ketika mendapatkan apa yang diinginkan, lalu dia tidak akan berpikir dua kali untuk menghabisi orang yang tidak sepaham dengannya. Jika Qin Shi Huang berhasil menguasai dunia, maka seluruh dunia akan menjadi tawanannya. Menariknya, Cina yang dikenal sekarang mungkin tidak pernah ada tanpa dirinya. Cina sudah memiliki sejarah panjang pada saat negara-negaranya bersatu di bawah kaisar pertamanya. Pemukiman di lembah Sungai Kuning telah berkembang menjadi peradaban pertanian antara abad ke-5 sampai ke-3 sebelum Masehi, waktu yang dikenal sebagai periode negara-negara berperang. Setidaknya 7 kerajaan berjuang untuk supremasi di Cina Timur dan Tengah. Negara bagian Qin yang berbasis di daratan Sichuan akhirnya menang pada tahun 221 sebelum Masehi di bawah kepemimpinan Raja Yingzheng yang kejam. Ia menaklukkan 6 negara saingannya dan menyatukan mereka di bawah satu kekuatan terpusat untuk mendirikan dinasti Qin. Raja yang menang memberi dirinya gelar Qin Shi Huangdi atau Kaisar Qin pertama. Qin Shi Huang lahir dengan nama Yingzheng pada tahun 259 sebelum Masehi di Hanan, tetapi tanggal pastinya tidak diketahui. Diyakini bahwa nama Qin adalah nenek moyang etimologis dari nama negara saat ini, Cina. Namun beberapa ahli menolak etimologi ini. Kelahiran dan keturunan Qin Shi Huang diselimuti misteri. Menurut legenda, seorang saudagar kaya bernama Lu Buwei berteman dengan raja dari negara Qin bernama Zhuangxiang selama tahun-tahun terakhir dinasti Zhou Timur. Istri saudagar yang cantik bernama Zhao Ji baru saja hamil, jadi dia mengatur agar Raja Zhuangxiang bertemu dan jatuh cinta padanya. Zhao Ji menjalin hubungan dengan raja dan kemudian melahirkan anak saudagar Lu Buwei pada tahun 259 sebelum Masehi. Bayi yang lahir di Hanan itu diberi nama Yingzheng. Sang raja percaya bayi itu adalah putranya sendiri. Yingzheng kemudian menjadi raja negara Qin pada 246 sebelum Masehi setelah kematian ayahnya. Dia memerintah sebagai Qin Shi Huang dan menyatukan Tiongkok untuk pertama kalinya. Raja muda itu baru berusia 13 tahun ketika naik tahta, jadi kemungkinan ayah kandungnya Lu Buwei bertindak sebagai wali selama 8 tahun pertama. Ini adalah waktu yang sulit bagi penguasa manapun di Tiongkok dengan 7 negara yang bertikai berlomba-lomba untuk menguasai tanah. Para pemimpin negara Qi, Yan, Zhao, Han, Wei, Chu, dan Qin adalah mantan adipati di bawah dinasti Zhou, tetapi masing-masing memproklamirkan diri sebagai raja saat pemerintahan Zhao runtuh. Dalam lingkungan yang tidak stabil itu, peperangan berkembang seperti halnya buku-buku seni perang. Lu Buwei juga punya masalah lain. Dia khawatir raja akan menemukan identitas aslinya. Menurut catatan sejarawan agung, Lu Buwei menyusun skema untuk menggulingkan Qin Shi Huang pada 240 sebelum Masehi. Dia memperkenalkan ibu raja Zhao Ji kepada Lao Ai. Hubungan mereka kemudian melahirkan 2 orang putra. Sejak itu, Lao Ai dan Lu Buwei memutuskan untuk melancarkan kudeta. Pada tahun 238 sebelum Masehi, Lao Ai mengumpulkan pasukan dibantu oleh Raja Wei di dekatnya dan mencoba merebut kendali saat Qin Shi Huang sedang berpergian. Raja muda bagaimanapun menindak keras pemberontakan dan pada akhirnya menang. Lao Ai dieksekusi dengan mengikat lengan, kaki, dan lehernya ke kuda, yang kemudian dipacu untuk berlari ke arah yang berbeda. Seluruh keluarganya juga dieksekusi, termasuk 2 saudara tiri raja, dan semua kerabat lainnya sampai derajat ketiga, paman, bibi, dan sepupu. Janda Ratu Zhao Ji terhindar dari hukuman mati, tetapi harus menghabiskan sisa hari-harinya di bawah tahanan rumah. Lu Buwei diasingkan setelah insiden Lao Ai, tetapi ia tidak kehilangan semua pengaruhnya di Qin. Namun dia terus-menerus hidup dalam ketakutan akan eksekusi oleh raja muda yang lincah. Pada 235 sebelum Masehi, Lu Buwei akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan meminum racun.
Dengan kematiannya, Qin Shi Huang yang saat itu berusia 24 tahun mengambil alih komando penuh atas kerajaan Qin. Qin Shi Huang semakin curiga terhadap orang-orang di sekitarnya dan mengusir semua sarjana asing dari istana sebagai mata-mata. Ketakutan raja sangat beralasan. Pada tahun 227 sebelum Masehi, negara bagian Yan mengirim 2 pembunuh ke istananya, tetapi Qin Shi Huang melawan mereka dengan pedang. Bahkan seorang musisi juga mencoba membunuhnya dengan memukulnya memakai kecapi. Upaya pembunuhan muncul sebagian karena keputusasaan kerajaan tetangga. Raja Qin memiliki tentara paling kuat dan mereka takut akan invasi Qin. Kerajaan Han jatuh ke tangan Qin Shi Huang pada 230 sebelum Masehi. Setahun kemudian, gempa bumi dahsyat mengguncang negara bagian kuat lainnya Zhou, sehingga membuatnya melemah. Qin Shi Huang mengambil keuntungan dari sana dan menyerbu wilayah tersebut. Pada tahun 225 sebelum Masehi, negara Wei jatuh ke tangan sang raja, diikuti oleh Chu yang kuat pada tahun 223 sebelum Masehi. Tentara Qin juga menaklukkan Yan setahun kemudian. Lalu tahun berikutnya, yaitu 221 sebelum Masehi, negara Qi, kerajaan independen terakhir, jatuh ke tangan Qin. Dengan kekalahan 6 negara bertikai lainnya, Qin Shi Huang telah menyatukan Tiongkok Utara. Pasukannya akan terus memperluas batas selatan. Sepanjang hidupnya, Kekaisaran Qin mengemudi sejauh selatan sampai sekarang Vietnam, dan kini Raja Qin adalah Kaisar Qin Cina. Sebagai kaisar, Qin Shi Huang mereorganisasi birokrasi, menghapuskan kaum bangsawan yang ada dan menggantinya dengan pejabat yang ditunjuknya. Dia juga membangun jaringan jalan dengan ibu kota Xianyang sebagai pusatnya. Selain itu, Kaisar menyederhanakan tulisan Cina, standar berat dan ukuran, serta mencetak koin perunggu yang baru. Terlepas dari kekuatan militernya, Kekaisaran Qin yang baru bersatu menghadapi ancaman berulang dari utara, serangan dari suku nomaden Xiongnu, leluhur bangsa Hun Attila. Kaisar memerintahkan pembangunan tembok pertahanan yang sangat besar. Proyek itu dikerjakan oleh ratusan ribu orang yang diperbudak dan para penjahat antara 220 hingga 206 sebelum Masehi. Tak terhitung banyaknya dari mereka yang tewas dalam tugas itu. Benteng utara ini membentuk bagian pertama dari apa yang menjadi tembok raksasa Cina. Pada tahun 214 sebelum Masehi, Kaisar juga memerintahkan pembangunan sebuah kanal yang bernama Lingku yang menghubungkan sungai Yangtze. Periode negara-negara berperang berbahaya, tetapi kurangnya otoritas pusat memungkinkan kaum intelektual untuk berkembang. Konfusianisme dan sejumlah filosofi lain berkembang sebelum penyatuan Cina oleh Qin. Namun Kaisar Qin memandang aliran pemikiran ini sebagai ancaman terhadap otoritasnya. Jadi dia memerintahkan semua buku yang tidak terkait dengan pemerintahannya dibakar pada tahun 213 sebelum Masehi. Kaisar juga memerintahkan sekitar 460 cendekiawan untuk dikubur hidup-hidup pada tahun 212 sebelum Masehi karena mereka berani untuk tidak setuju dengannya, dan 700 lainnya dirajam sampai mati. Sejak saat itu, satu-satunya aliran pemikiran yang disetujui adalah legalisme. Ikuti hukum kaisar atau hadapi konsekuensinya. Saat usia sang kaisar memasuki parubaya, ia semakin takut akan kematian. Qin Shi Huang terobsesi untuk menemukan ramuan kehidupan yang akan memungkinkan dia untuk hidup selamanya. Para dokter istana dan alkemis membuat sejumlah ramuan. Banyak dari ramuan itu ternyata mengandung merkuri, yang mungkin memiliki efek ironis mempercepat kematian daripada memperpanjang usia. Untuk berjaga-jaga jika ramuan itu tidak berfungsi, pada tahun 215 sebelum Masehi, Kaisar juga memerintahkan pembangunan makam raksasa untuk dirinya sendiri. Rencana makam itu termasuk aliran air raksa, jebakan busur silang untuk menggagalkan para penjara, dan replika istana duniawi Kaisar. Untuk menjaganya di alam baka, serta memungkinkannya untuk menaklukkan langit seperti yang dimilikinya di bumi, Kaisar Qin Shi Huang memiliki pasukan terakota yang terdiri dari setidaknya 8.000 tentara tanah liat yang ditempatkan di makam, termasuk kuda, kereta, dan senjata asli. Setiap prajurit adalah individu dengan fitur wajah yang unik dan berbeda. Pada tahun 211 sebelum Masehi, sebuah meteor besar dikatakan telah jatuh di Dongjun di hilir Sungai Kuning. Ini adalah pertanda buruk.
Lebih buruk lagi, seorang yang tak dikenal telah menulis kata-kata di atasnya. Kaisar pertama akan mati dan tanahnya akan dibagi. Ketika kaisar mendengar hal itu, dia mengirim utusan untuk menyelidiki siapa yang menulisnya. Namun tidak ada yang mengakui perbuatan itu, sehingga kaisar memberi perintah untuk menghukum mati semua orang yang tinggal di dekatnya. Batu itu kemudian dihancurkan. Selama tur di Tiongkok Timur, kaisar menjadi sakit parah dan kemudian wafat pada tahun 210 sebelum Masehi di istana prefektur Sakyu. Penyebab kematian Qin Shi Huang tidak diketahui secara pasti. Kemudian ia diduga meninggal karena keracunan obat mujarab alkimia karena menelan pil yang mengandung merkuri yang dibuat oleh alkemis dan dokter istana. Percaya itu menjadi ramuan keabadian. Faktor yang mungkin berkontribusi pada kematiannya adalah penyakit karena stres menjalankan kekaisaran. Kekaisaran Qin Shi Huang tidak bertahan lama setelah kematiannya. Qin Shi Huang menginginkan putra pertamanya Fusu yang menggantikannya. Namun pesan kaisar pertama sebelum kematiannya itu tidak pernah sampai, karena Zhao Gao, kasim kepercayaan sekaligus penyampai pesan terakhir bersekongkol dengan Perdana Menteri Li Si untuk mengubah pesan menjadi mengangkat anak kedua kaisar yang bernama Hu Hai menggantikan ayahnya, dan menyuruh Fusu serta Jenderal Meng Tian bunuh diri dengan tuduhan melakukan pemberontakan. Hu Hai naik tahta dengan mengambil nama Qin Ershi, yang berarti kaisar kedua dinasti Qin. Namun kerusuhan yang meluas yang dipimpin oleh sisa-sisa bangsawan negara-negara yang bertikai membuat kekaisaran berantakan. Pada tahun 207 sebelum Masehi, tentara Qin dikalahkan oleh pemberontakan pimpinan Chu di pertempuran Julu. Kekalahan ini menandai berakhirnya dinasti Qin. Apakah Qin Shi Huang harus lebih dikenang karena kreasi monumental dan kemajuan budayanya atau tirani brutalnya adalah masalah perdebatan. Namun semua sependapat bahwa Qin Shi Huang, kaisar pertama dinasti Qin dan Tiongkok yang bersatu, adalah salah satu penguasa terpenting dalam sejarah Tiongkok.